ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ولا يضلل فلا هادي له صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah salat zuhur yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab mengatakan, innallaha katama sittata fi sittatin. Sesungguhnya Allah itu menyembunyikan 6 hal di dalam 6 hal. Yang pertama, innallaha katama ridha fit ta'ah. Allah itu menyembunyikan keridhaannya pada ketaatan. Tujuannya agar setiap manusia tidak menganggap enteng sebuah kebaikan, walau itu di mata manusia nilainya kecil. Dalam sebuah kitab dikisahkan bahwa ada seorang wanita yang dimasukkan ke dalam surga hanya karena memberi minum seekor binatang. Itulah hikmah daripada yang pertama ini. Jangan menganggap sebuah kebaikan yang kecil, karena boleh jadi di situ terletak keridhaan Allah. Yang kedua, innallaha katamal ghadaba fil ma'siyah. Sesungguhnya Allah menyembunyikan kemarahannya pada sebuah kemaksiatan. Hikmahnya agar manusia tidak menganggap enteng sebuah kemaksiatan. Misalnya kisahnya seorang yang kemudian dimasukkan ke dalam neraka hanya karena menyiksa seekor kucing sampai dia meninggal. Mungkin kita menganggap bahwa itu adalah seekor binatang, dianggap sebuah kejelekan kecil, tapi ternyata di situ terletak kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, innallaha katama lailatal qadri fi syahri Ramadan. Allah menyembunyikan malam al-qadar, malam kemuliaan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Memang dalam beberapa hadis Nabi menemukan di malam yang ke-27, Nabi menemukan di malam ke-29, turunnya di malam ganjil, tetapi lagi-lagi bisa saja di malam genap turunnya Lailatul Qadar. Kenapa Allah menyembunyikan malam turunnya? Hikmahnya apa? Agar manusia itu meramaikan bulan Ramadan tiap-tiap malam bulan Ramadan. Karena dikhawatirkan andai kata jelas di malam ke-29 atau 25 atau 21, maka akan banyak manusia yang hanya beribadah di malam itu. Maka siapapun yang beribadah mulai malam pertama sampai di akhir, maka yakin akan mendapatkan Lailatul Qadar. Yang keempat, innallaha katamal awliya'a fi ma bainan nas. Sesungguhnya Allah menyembunyikan walinya di tengah-tengah manusia. Hikmahnya jangan menganggap enteng seseorang. Mungkin ada orang yang kita anggap pakaiannya compang-camping, wajahnya lusuh, itu tidak boleh dianggap enteng, karena boleh jadi itu adalah wali Allah. Misalnya ada seorang ahli ibadah, ini dalam kitab Al-Hikam. Ahli ibadah ini Allah beri kemuliaan ketika dia berjalan di tengah atau siang hari ada awan yang menaungi sehingga matahari tidak langsung mengenai tubuh dia. Allah beri kemuliaan karena dia ahli ibadah. Lalu tersebutlah seorang wanita yang banyak dosa, yang punya keinginan bertaubat kepada Allah. Lalu melihat ahli ibadah tadi, oh ini ahli ibadah, ada awan yang menaungi, saya ingin mendekat kepadanya, boleh jadi ada hidayah, lalu kemudian saya bertobat, Allah ampuni dosa saya. Datanglah ia ke tempat ahli ibadah itu. Tapi apa yang terjadi? Justru ahli ibadah ini kemudian memaki-maki dan mengusir pendosa ini. Keluar kamu dari tempat ini, kamu tidak pantas duduk bersama saya. Saya orang yang dimuliakan oleh Allah, kamu orang yang penuh dengan dosa, tidak pantas kau duduk dengan saya. Pergi kamu dari sini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nabi mengisahkan bahwa setelah ucapan menganggap enteng orang tersebut keluar dari mulut ahli ibadah, Allah membatalkan seluruh amal-amal orang ini dan menerima tobatnya si pendosa tadi,
Lalu awan yang menaungi tadi ahli ibadah itu berpindah menaungi orang yang dihinakan tadi. Maka Bapak Ibu, walau banyak ibadah yang kita lakukan, jangan sama sekali menganggap enteng orang lain. Karena di akhir kehidupan kita tidak tahu seperti apa jadinya. Yang kelima, innallaha katamal mauta fil umur. Allah itu menyembunyikan kematian pada umur. Tidak ada yang tahu kapan dia meninggal. Kenapa Allah menyembunyikan kematian pada umur? Agar manusia berhati-hati. Boleh jadi duhur ini kita meninggal, boleh jadi setelah asar kita meninggal, tidak ada yang tahu. Pesan Nabi SAW, aktsir zikral maut yusallika minad dunia. Perbanyaklah mengingat mati agar engkau tidak terombang-ambing oleh dunia. Yang terakhir, innallaha katama sholatil wusta fi sholawatil khams. Allah menyembunyikan salat wusta pada salat 5 waktu. Hikmahnya apa? Agar manusia menjalankan salatnya yang 5 waktu, tidak menyepelekan dan tidak melebih-lebihkan di antara salat duhur dan asar, asar dan maghrib. Walaupun dalam beberapa tafsir bahwa salat wusta itu yang dimaksudkan adalah, ada yang mengatakan salat asar, ada yang mengatakan salat subuh, ada juga yang mengatakan salat duhur. Yang jelas Allah sembunyikan itu agar manusia melaksanakan salat yang 5 waktu. Inilah keenam hal yang Allah sembunyikan agar manusia berlomba-lomba mendapatkan kebaikan di dalamnya. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.